Pemirsa yang kami hormati, hari ini adalah pertemuan kami yang ke-21. Di dalam pertemuan yang ke-21 ini, saya akan membahas masalah tiga macam, yaitu ijtihad, ittiba, dan taklid. Pemirsa yang kami hormati, apa yang dimaksud atau bagaimana definisi ijtihad itu? Ijtihad ialah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bitoriqil istinbat. Maksudnya begini, ijtihad ialah mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum sesuatu berdasarkan syariat dengan jalan istinbat. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, baiklah kita jelaskan lebih dulu. Yang dimaksud ijtihad ini ialah khusus yang berhubungan dengan agama atau syariah. Jadi yang akan kita bahas ini masalah yang berhubungan dengan hukum syariah, bukan hukum kenegaraan, dan bukan hukum yang lain-lain, tapi masalah hukum syariah. Yang kedua, apa maksud istimbat? Istimbat itu berbeda dengan nas. Nas itu sudah ada ketentuan secara pasti. Contohnya, umpamanya kita tanya, apa hukumnya sholat 5 waktu? Wajib. Itu bukan ijtihad karena sudah ada nas wa aqimus sholat. Demikian juga zakat. Kemudian kalau istimbat itu belum ada nasnya. Contohnya, dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana hukumnya donor darah. Nah, ini di dalam Quran tidak ada. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Menurut ulama, donor darah adalah boleh. Dari mana dalilnya? Kalau nas tidak ada. Tidak seperti sholat ada nasnya, zakat ada nasnya. Tapi untuk donor darah ini tidak ada nasnya. Tapi mengapa bisa dihukumi? Boleh. Karena secara tidak langsung termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi menentukan bolehnya donor darah ini adalah berdasarkan istimbat dari Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian siapakah orang yang berhak melakukan ijtihad? Imam Suyuti membuat syarat yang sangat berat. Orang yang berijtihad itu harus memenuhi persyaratan. Satu, Imam Suyuti harus mampu memahami Al-Quran secara baik. Karena hukum itu tidak lepas dari Al-Quran.
Maka seorang yang berijtihad harus mampu memahami Al-Quran secara baik. Dan dia harus mampu hafal hadis 3.000 hadis yang berhubungan dengan hukum. Ini Imam Suyuti. Karena sumber hukum adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini penting sebagaimana orang yang akan berijtihad harus mempunyai modal Quran dan hadis. Yang kedua adalah dia mengetahui ayat-ayat yang nasikh dan yang mansuh. Ayat yang mansuh yang dihapus harus tahu. Dan ayat yang nasikh yang menghapus juga harus tahu. Oleh karena itu, orang yang berijtihad itu harus pandai-pandai memahami usulul fikih. Karena di dalam usul fikih bisa dibedakan antara ayat am dan ayat khos, antara ayat mutlak dan ayat muqayyad. Ini perlu. Kemudian di antara tambahan syarat itu ialah dia mempunyai perangkat untuk berijtihad itu ya tidak lepas dari nahwu dan sorof. Dengan nahwu dan sorof inilah akan menghasilkan suatu pemahaman yang tepat. Nah, sekarang orang yang berijtihad itu disebut mujtahid. Mujtahid. Orang yang telah memenuhi syarat sehingga dia berijtihad. Nah, orang itulah disebut mujtahid. Mujtahid itu ada dua macam. Mujtahid mutlak dan mujtahid muntasib. Apa yang dimaksud dengan mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak adalah ulama yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad seperti yang saya sampaikan tadi, dan dia tidak tergantung kepada mujtahid lain. Dia mampu mujtahid atau ijtihad sendiri, mandiri. Seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambali. Nah, mereka ini adalah mujtahid mutlak. Dia mandiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan mujtahid lain. Kemudian siapa mujtahid muntasib? Adalah seorang ulama yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Tapi dia terikat dengan ijtihadnya satu mujtahid. Suatu contoh, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah orang yang sudah mampu dan memenuhi syarat ijtihad. Dia berijtihad, tapi dia ijtihadnya masih terikat dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah, mereka itulah disebut mujtahid muntasib. Seperti juga Imam Rafi'i. Dia sudah memenuhi syarat, tapi dia masih terikat dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Maka disebut dia itu adalah ulama Syafi'iyah.
meskipun dia sudah mempunyai kemampuan berihtiyat. Nah, orang yang berihtiyat itulah disebut mujtahid. Suatu contoh lagi, istimbat, yaitu berdasarkan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran tapi tidak langsung. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Hai orang-orang yang beriman, bila engkau dalam keadaan bepergian, maka tidak apa-apa mengqashar sholat. Nah, ini di dalam Al-Quran membolehkan orang yang bepergian itu untuk mengqashar sholat. Zuhur asalnya 4 menjadi 2. Asar, isya asalnya 4 menjadi 2. Kalau dalam bepergian. Nah, sekarang timbullah suatu ijtihad. Bepergian yang mencapai berapa kilo yang dibolehkan qashar itu. Nah, timbullah ijtihad antara para ulama. Ada yang mengambil suatu pendapat seperti Imam Syafi'i, sangat jauh. Imam Syafi'i itu sampai 100 lebih. Nah, kok bisa sampai 100 lebih? Atau bahkan ada yang lebih dari itu? Karena istimbat dari Al-Quran, idza darabtum fil ard. Darabtum itu pergi jauh. Tapi jauhnya itu tidak ada batasnya yang pasti. Nabi pernah pergi dari Madinah ke Mekah. Nabi qashar. Pada waktu Nabi sholat di dalam Masjidil Haram, memerintahkan kepada makmum, atimu nahnu qaumun safar, qaumun musafir. Penduduk Mekah, sholatlah sempurna, jangan qashar. Kalau saya karena bepergian, maka saya qashar. Kamu sempurnakan. Nah, antara Madinah dan Mekah sangat jauh, 500 km lebih. Nah, apakah itu dipakai untuk menjadi batas boleh qashar? Ulama-ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang cukup dengan 29 atau 30 kilo. Dengan alasannya Nabi Muhammad SAW pada waktu haji wada bersama-sama penduduk Mekah. Penduduk Mekah tidak pergi, tidak bepergian tapi mukim. Nabi sholat qashar di Mina. Nah, ada kalau begitu batasnya 29 atau 30 km. Itu pun ulama-ulama masih berbeda. Tapi semuanya itu masih tetap mengacu kepada Al-Quran. Yaitu Al-Quran, laisa alaikum junahun an taksuru qashar. Itu namanya istimbat. Bahkan ada yang paling mudah.
Ada ulama yang berpendapat dibolehkan ngosor itu kalau perjalanan itu sejauh andai kata ada orang laki-laki memakai pakaian laki-laki. Ada orang perempuan memakai pakaian perempuan. Kemudian dilihat sudah tidak bisa dibedakan antara mana yang perempuan dan antara mana yang laki-laki. Itu sudah boleh kosor. Kalau begitu dekat 10 kilo sudah tidak mungkin kelihatan. Nah, begini ini adalah istimbat dari Al-Quran. Kalau ada Quran menentukan sekian kilo, ya bukan istimbat, itu nas. Umpamanya ada dalil hadis. Kalau bepergian sudah 30 kilo, boleh kosor. Itu sudah tidak ijtihad lagi. Itu sudah nas. Kemudian apa yang dimaksud ittiba? Ittiba itu ialah mengikuti pendapat seorang ulama. Tapi dia tahu dasar maksudnya, alasannya, dalilnya. Suatu contoh, saya ikut Imam Syafi'i dalam masalah wudhu. Yaitu ketika kita membasuh rambut, tidak usah semua. Tapi sebagian saja. Imam Syafi'i membasuh rambut itu minim 3 helai. Saya ikut Imam Syafi'i karena famsahu birusikum. Basuhlah rambutmu, pokoknya sudah dibasuh. Nah, orang itu namanya muttabi. Mengikuti pendapatnya orang lain dan tahu dasarnya, dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Orang yang ittiba itu disebut muttabi. Dan ittiba ini memang dianjurkan dalam agama. Karena dalam ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 31. Wattabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah ayat-ayat yang diturunkan dari Allah. Jadi kita tahu dalilnya. Tiba, ikut tahu. Tapi masih mengikuti pendapat orang lain, tapi tahu dalilnya. Orang ini disebut muttabi. Nah, kalau ijtihad memang dianjurkan kalau sudah mempunyai syarat-syarat cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam mencari hukum Allah, jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Niscaya akan kami tunjukkan jalan kami. Nah, kemudian dalam ijtihad itu mungkin ada yang benar dan ada yang salah menurut Allah. Tapi Allah tidak memberi sanksi kalau ijtihad itu salah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam satu hadis, bila mana seorang itu berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka Allah memberikan 2 pahala.
Satu, pahala jerih payahnya ijtihad itu, dan kedua, pahala dari kebenarannya menurut Allah. Tapi kalau salah bagaimana? Barang siapa yang berijtihad, fa'akhto'a, kok salah? Hanya diberi satu pahala, yaitu pahala jerih payahnya. Tapi tidak diberi pahala karena salah atau itu tidak. Jadi tidak berusaha, tidak apa-apa. Tapi tidak diberi pahala. Diberi pahala hanya jerih payahnya itu. Nah, itu namanya mujtahid. Kemudian, baiklah, yang terakhir adalah taklid. Lah ittiba itu masih dianjurkan. Orang kalau mampu dianjurkan ittiba. Jadi tidak hanya mengikuti pendapat orang lain secara membuta, tidak. Tapi mengikuti pendapat orang lain dengan tahu dasarnya. Memang dianjurkan. Berbeda dengan taklid. Kalau taklid ialah mengikuti pendapatnya orang lain tanpa mengetahui dasar atau dalilnya. Kamu mengikuti Imam Sopo, Imam Syafi'i, piye Imam Syafi'i? Mbah, pokoknya masuk Imam Syafi'i salah. Nah, orang demikian itu orang yang taklid. Taklid itu madmum. Apalagi masalah agama. Nah, karena di dalam Al-Quran ada larangan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'u la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila ditanya, kamu itu mengikuti siapa? Kok berbuat itu? Pokoknya saya mengikuti si A. Atau mengikuti nenek-nenek kita. Atau mengikuti kiai-kiai kita. Dasarnya tidak tahu. Mosok salah kiai kita. Orang ini namanya taklid. Taklid itu madmum, tercela. Tidak dibenarkan. Tapi bagaimana orang-orang awam atau orang yang bodoh? Nah, terkecuali kalau orang itu benar-benar orang bodoh, tidak mungkin tahu dasarnya, hadisnya. Nah, itu dibolehkan. Jadi berbeda kalau orang itu tidak bodoh, harus ittiba, paling enggak ittiba. Memang kalau menjadi mujtahid sulit. Nah, setidak-tidaknya adalah menjadi muttabi, mengikuti pendapat orang lain, tapi di samping itu dia tahu dasarnya. Nah, ini. Pemirsa yang kami hormati, oleh karena itu kita pesan kepada generasi-generasi muda, jangan sampai generasi-generasi muda kita hanya taklid saja. Kita harus mempelajari hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Meskipun terikat mengikuti dengan satu mazhab, tapi harus tahu dasar-dasarnya, imam yang diikuti dalilnya bagaimana. Ini masalah
Tiga macam ijtihad dan ittiba dan taklid. Orang yang taklid begitu itu. Seperti dalam kata perumpamaan al-taklid al-muqallid kaba korintukot yang kot haitsu tungkot. Orang-orang yang taklid dalam agama ibarat sapi yang dituntun. Dituntun kemana saja ikut. Bahkan dituntun menyebur sungai ya ikut. Mulane Allah Subhanahu wa taala awalau kana abaum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Iya, kalau yang kamu ikuti benar. Kalau yang kamu ikuti tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, apakah kamu masih mengikuti terus? Pemirsa yang kami hormati, mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi kita agar kita minim ittiba, tidak menjadi orang muqallid, tapi menjadi orang muttaqi. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.